Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil quddus salam alladzi amarna bitawakkuli wat tafwidi wal istislam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu wal anam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi taqim bil khairi ya fatahu ya alim ta'ala ya Allah. Futuhal alim ta'ala ya Allah, babal ya karim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ilmu Masjid Nurul Iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa Allah memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa hadir duduk bersama di malam ini. Begitu sayangnya Allah, begitu cintanya Allah kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita selalu untuk memperbaiki diri dengan segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang di luar sana yang Allah berikan kenikmatan sehat, akan tetapi mereka tidak mampu untuk datang hadir bersama-sama kita. Innahu yasirun ala man yasharahullah. Semata-mata orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk hadir bersama kita. Semata-mata Allah yang memberikan kemudahan untuk kita untuk duduk bersama. Banyak mereka badan yang sehat, tetapi Allah tidak memberikan kemudahan untuk hadir bersama kita. Pantas, sangat pantas kita bersyukur kepada Allah, kita bisa duduk bersama, memanfaatkan kesehatan kita, memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada pantas ucapan melainkan ucapan yang terindah diucapkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga keberkahan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Sampai detik ini keberkahan kenikmatan yang Allah titipkan. Akan tetapi kenikmatan dan keberkahan itu Allah berikan, Allah titipkan kepada kita, dan Allah turunkan ke muka bumi ini semata-mata adanya seorang makhluk yang mulia yang hidup dalam dunia ini, dan cahayanya dan nurnya yang selalu menyelimuti alam ini tiada lain ialah makhluk yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kita tunjukkan kasih sayang kita, pantas kita tunjukkan mahabbah kita, pantas kita bersyukur kepada Allah dengan adanya Muhammad dalam dunia ini, sehingga Allah turunkan, sehingga turun keberkahan demi keberkahan untuk kita. Maka perbanyaklah kita mengucapkan, kita tunjukkan bukti rasa syukur kita, bukti mahabbah kita dengan memperbanyak salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat yang saya kita sampaikan kepada baginda Rasulullah menanamkan, menambah mahabbah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mengantarkan diri kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan pengajian rutin kita setiap malam Sabtu di Masjid Nurul Iman yang kita cintai.
Malam ini kita memasuki hadis yang ke-31 dari 40 hadis Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis fil al-majalisul hadi wa salasun fil hadithi hadi wa salasina. An Abi Abbas Sa'id ibn Sa'ad Sa'id radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza alimtuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala idhhab fi dunya yuhibbuka Allah wa idhhab fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairihi bi asani hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sayyidi yang berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza 'alimtuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal perbuatan yang jika kulakukan, yang jika saya lakukan, saya dicintai Allah dan dicintai semua manusia. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah, minta diajarkan, minta ditunjukkan, ya, sebuah amalan agar dia dicintai oleh Allah dan bisa juga dicintai manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idhhab fid dunya yuhibbuka Allah." Berzuhudlah dengan dunia. A'rid. Ihzab di sini a'rid. Berpalinglah engkau, ya, dengan dunia, niscaya engkau dicintai oleh Allah. Dan wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah engkau dengan apa yang dimiliki orang lain, berpalinglah engkau. Niscaya manusia juga akan mencintai engkau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan sebuah pengetahuan, sebuah amalia
yang juga yang bisa kita jalankan dalam dunia ini kalau benar-benar kita menginginkan kecintaan Allah dan mendapat juga cintanya manusia di sekitar kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau, a'rid 'anid dunya. Berpalinglah engkau, kurangilah engkau, zuhudlah engkau, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan izhad di sini, a'rid, berpalinglah kita dari dunia, isinya dalam dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini menyebabkan datangnya kemurkaan Allah semata-mata. Kenapa? Tinggalkan maksudnya di sini ma la yanfa'uka bimautik. Tinggalkan sesuatu yang dalam dunia ini yang tidak memberi manfaat ketika engkau meninggal dunia. Sesuatu itu yang kita perlu kita tinggalkan, berpaling itu, ya. Ma la yanfa'uka indal mautik. Tinggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada engkau ketika setelah engkau meninggal dunia. Apa saja? Maksudnya di situ. Berpaling itu. Apa baik? Yang membuat tidak memberi manfaat ketika kita mendatangkan kita ketika kita meninggal dunia. Tinggalkan. Baik pekerjaan kita yang melalaikan, yang bisa menyebabkan kita, ya, yang mendatangkan kemurkaan Allah, kita tinggalkan. Maksud a'rid di sini tadi, ya, ma la yanfa'uka ba'dal maut. Sesuatu yang di dalam dunia ini yang tidak memberi manfaat ketika setelah engkau meninggal dunia, tinggalkan. Kenapa? Ad-dunya mal'unun fiha illa dzikrullah aliman wa muta'aliman. Karena dunia ini, ad-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat fiha. Apa? Di dalamnya. Dilaknat di sini, ya, dimurkai oleh Allah. Ba'idun 'anir rahmah, jauh daripada rahmatnya Allah, itu maksudnya. Dunia itu dilaknat. Ba'idun 'anir rahmah. Apa baik, ya, yang mendatangkan yang tidak bermanfaat ketika kita setelah meninggal dunia, tinggalkan. Bahkan sesuatu yang membuat kita jauh daripada ketaatan demi ketaatan kita, bahkan sampai kita melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, tinggalkan. Ya. Kenapa? Innallaha ta'ala faraidah. Ya. Sesungguhnya Allah sudah mewajibkan ke atas kita kewajiban, fala tudayyi. Kita melalaikannya, ya, dilarang. Ya. Apalagi yang menyebabkan sesuatu kita meninggalkan yang wajib itu. Tinggalkan. Kenapa? La yanfa'uka ba'da mautik. Karena tidak akan memberi manfaat kepada kita setelah kita meninggal dunia. Bahkan bisa menjadi ancaman bagi kita setelah mati. Lebih baik kita tidak punyung daripada kita berpunyung. Macam itu.
Kenapa? Orang berlomba-lomba kadang mengejar dunia pagi-pagi, siang malam. Ya. Sibuk dengan urusan dunia. Bahkan kenikmatan yang didapatnya sebatas hanya dalam dunia akan tetapi berakibat fatal untuk dia di akhirat nanti, percuma. Kata Nabi, kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, ya, izhad fit dunia, tinggalkan, palingkan dirimu. Salah satu apa yang membuat Allah, ya, membuat Allah cinta kepada kita apa? Yang membuat tidak memberi manfaat kepada kita, salah satu yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Ya, perbuatan yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Kenapa? Ini yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia mal'unun fiha illa. Dunia itu dilaknat fiha. Apa isinya? Di dalamnya tuh sesuatu yang ada di dalam dunia itu dilaknat oleh Allah. Illa. Kalau kita tidak mau mendapatkan laknat Allah, termasuk diri kita nih. Kalau diri kita juga tidak mau mendapatkan laknat oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 di sini dalam hadis. Bahkan hadis yang lain mengatakan ada 4. Illa zikrullah, malaikat zikir kepada Allah. Zikir itu ingat. Itu pertama. Illa zikrullah, melainkan orang yang ingat kepada Allah. Zikir itu mungkin hanya sebatas ada juga dengan lisan kita zikirnya. Duduk di masjid bersama-sama kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada dasarnya amalan yang paling sulit kata Rasulullah itu zikrullah. Paling sulit. Kenapa? Mungkin di dalam masjid kita ingat Allah. 3 langkah kaki kita meninggal masjid ini, nah berubah. Rencananya kadang yang mendatangkan kemudaratan, ya, menyebabkan mendatangkan keburukan. Jadi itu. Maka mintalah apapun kegiatan kita, kemanapun kita, tetaplah bizikrillah. Setidak-tidaknya kita minta pertolongan Allah. Kenapa? Tak kala kita melaksanakan sesuatu itu dimulai dengan bismillah saja, itu sudah kita menunjukkan kita ingat kepada Allah. Zikir itu apa? Ingat. Orang yang ingat selalu akan Allah, insya Allah dia tidak akan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, yang mendatangkan laknat oleh Allah, yang tidak mendapatkan keberkahan Allah. Nah itu. Setidak-tidaknya kita keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, minta pertolongan Allah, minta perjagaan Allah. Tidak tahu kita di luar, ya, di tengah jalan. Kenapa? Setan itu bagaimanapun ingin nyesat kita dulu, ingin kita nih hancur. Ya, karena susah orang yang ingat selalu ingat. Berapa banyak orang alim tersesat, berapa banyak orang yang ahli ibadah tersesat. Kenapa? Susah untuk hadirkan hati itu. Makanya illa zikrullah, maka iringi mungkin dengan zikir-zikir lisan kita, ya, menyebut la ilaha illallah, perbanyakkan itu. Ya, ini salah satu kunci kita supaya tauhid kita semakin kuat. Kenapa kunci tauhid itu akan selalu hadir dalam diri kita? Pertama, bizikri, dengan mengucap la ilaha illallah banyak-banyak. Kemudian apa? Bertafakkur. Ya. Bertafakkur, kita bertafakkur akan ciptaan Allah, itu yang mendatangkan kemantapan akidah, kemantapan tauhid kita kepada Allah. Semakin banyak kita bertafakkur, melihat dunia ini, kita akan tahu siapa yang membuatnya, siapa yang menciptanya, tidak ada lain, Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan terus ya tunduk, kita akan terus ya merasa rendah di hadapan siapapun. Karena yang paling kuat, yang paling istimewa, yang paling alim dalam dunia ini adalah Allah Azza wa Jalla.
Jadi itu, ya. Kenapa? Ya, makanya kita hendaknya a'rif, ya, berpalinglah dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat ketika kita meninggal dunia. Illa atau ya illa malahu, atau sesuatu yang membuat mendatangkan, mohon maaf, ya kita tidak mampu berzikir, setidak-tidaknya bisa menjadi wasilah, menjadi wasilah orang yang bisa berzikir, bisa wasilah, mungkin punya harta ini bisa memanfaatkan untuk mengadakan pengajian, untuk membantukan pesantren dan tempat-tempat pengajian, yang tempat itu digunakan untuk berzikir, yang tempat itu digunakan untuk ingat Allah, untuk senantiasa mendatangkan rahmat Allah. Kalau kita punya harta macam itu, nah setidak-tidaknya sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita jalankan bisa menjadi wasilah, menjadi jembatan untuk kita bisa ya membuat orang zikir kepada Allah. Itu baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, yang pertama kalau kita tidak mau dilaknat tadi, ya, zikrullah. Kemudian setidak-tidaknya kita mungkin tidak mampu zikir kepada Allah, duduk di masjid nih tahan, ya, ikut hadir di majelis-majelis zikir. Setidak-tidaknya kita bisa menjadi wasilah, menjadi jembatan sehingga orang mudah untuk berzikir. Setidak-tidaknya mungkin harta kita bisa membantu, bisa memfasilitasi orang enak beribadah di masjid, mungkin orang nyaman berzikir di masjid. Dengan apa? Dengan bantuan kita, dengan harta kita. Setidak-tidaknya kita tidak mampu nih nak megang tasbih tiap malam, ini salah satu orang yang tidak, ya, kita ini tidak ingin mendapatkan kemurkaan Allah tadi. Kemudian yang ketiga adalah aliman, orang yang alim. Orang yang alim, aliman, orang yang mau ngajar. Punya ilmu diajarkan. Banyak orang yang punya ilmu tidak mau mengajarkan ilmu pengetahuannya, bahkan tidak mau mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Bagaimana ingin mendapatkan rahmat? Maka sesuatu ma la yanfa'uka ba'dal maut, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu, tinggalkan, kata Allah Rasulullah. Maka engkau akan mendapatkan mahabbahnya Allah, engkau akan mendapatkan mahabbah kecintaannya manusia. Jadi itu. Itu yang ketiga. Yang seterusnya, agar kita tidak mendapatkan laknat dunia. Laknatnya Allah apa? Wa muta'aliman. Mungkin tidak mampu kita duduk berzikir, menjadi fasilitas untuk orang-orang yang berzikir, ya. Mungkin kita bukan orang alim. Kemudian apa? Wa muta'aliman, hendaknya kita menjadi orang yang mau belajar, hadir, belajar apa? Ilmu agama. Ikut pengajian, ya. Ini kadang mohon maaf, saya ini lah puas 10 tahun, ya 12 tahun di pesantren, tidak perlu belajar lagi. Kenapa belajar? Tidak ada punya masa, ya, tidak punya masa. Dari buayan sampai ke yang lahat kita dituntut untuk belajar. Jadi macam ini. Agar kita terhindar dari kemurkaan Allah, agar kita mendapat kecintaan Allah, maka pegang 4 itu. Ya. Alhamdulillah kita bisa hadir pengajian bersama-sama, ya. Ini salah satu wadah untuk kita menuntut ilmu.
untuk menuntut ilmu agama. Duduk bersama dalam masjid penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmatnya Allah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama ya tidak mendapatkan kemurkaan Allah, kita jauh dari laknat dan dunia ya, dan isi-isinya. Apapun dalam dunia ini menyebabkan kita tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak bermanfaat ya, setelah kita mati ya, mudah-mudahan bisa kita hindarkan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalaulah kita sudah mendapatkan kecintaan Allah, sudah mendapatkan mahabbahnya Allah, maka ya salah satu hikmahnya adalah kita akan ya apapun ibadah kita, apapun kebaikan amal kita yang kita lakukan ya insyaallah qabulul amal. Segala amal ibadah kita itu diterima oleh Allah kalau kita sudah mendapatkan kecintaan Allah. Kalau kita mendapatkan kasih sayangnya Allah. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Salah satu. Hanya saja orang-orang yang benar-benar ya amal ibadah yang diterima oleh Allah semata-mata orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, mau tunduk taat ya, menjalankan segala perintah Allah. Kita menjauhi sesuatu yang dilaknat oleh Allah, yang membuat kita lalai daripada Allah. Itu salah satu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau ya tunduk taat patuh semata-mata kepada Allah, bukan kepada dunia yang ada ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hikmahnya. Kalaulah kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kala benar-benar kita sudah mendapatkan mahabbah dan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah segala keinginan kita ya, segala apa yang kita hajatkan Allah permudahkan, Allah kabulkan untuk kita. Begitu juga kalaulah kita sudah mendapatkan mahabbah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka keinginan kita untuk ya li ta'atillah, untuk taat kepada Allah itu kita akan dipermudahkan. Macam itu kalau kita sudah mendapat mahabbahnya Allah, kalau kita sudah mendapat kecintaan Allah, ini bisa menjadi tolak ukur kita. Contohnya, kadang kita menginginkan sesuatu, melaksanakan kebaikan, aduh di jalannya Allah, pengen nak beribadah bangun malam dipermudahkan. Ini salah satu ciri orang sudah mendapat mahabbahnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Banyak orang punya niat dari bertahun-tahun kemarin tidak tercapai-capai. Nak bangun malam susahnya, ya. Punya uang pengen sedekah jalan sudah aku, cuma keinginan sedekah yang ada. Nak hadir istiqomah sholat berjamaah pengen, tapi tidak bisa. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu tolak ukur bagi kita, ya. Di mana salah kita? Apakah benar-benar kita sudah menjadi orang-orang yang bisa, ya, a'rid tadi, anid dunia, ya, sesuatu yang berpaling, bisa memalingkan diri kita dari, ya, dunia ini. Sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kita untuk akhir kita. Tujuan kita semata-mata adalah, ya, untuk apa yang kita cari, apa yang kita nikmati dalam dunia ini, tentunya keinginan kita sampai di akhirat nanti bisa memberi manfaat untuk kita ba'dal maut, setelah kita mati. Harta kita bermanfaat dalam dunia, bermanfaat pula sehingga kita waktu meninggal dunia.
Orang yang benar-benar sudah mahabbah, sudah mendapatkan kecintaan Allah, maka Allah akan permudahkan saat dia sakaratul maut nanti. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mendapatkan mahabbah dan kecintaan Allah. Kalaulah belum rasanya, maka marilah kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mungkin diri kita banyak yang berbuat yang tidak diinginkan oleh Allah. Mungkin diri ini banyak melakukan kesalahan selama ini. Ya, maka tidak ada jalan lain, ya, taubat, ya, minta ampun kepada Allah. Ya, mungkin selama ini kita banyak lalai, ya, banyak melanggar aturan Allah, maka bertaubat sehingga kita mendapatkan mahabbah kembali. Ya, innallaha yuhibbul mutahhirin. Ya, Allah itu cinta kepada orang yang mau membersihkan dirinya, yang mau ngaku salah di hadapan Allah. Insyaallah Allah cinta, Allah kasih kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah intisari hadis yang ke-31. Ya, singkat, padat, ya. Kalaulah kita mau mendapatkan mahabbah kita Allah, tinggalkan, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat setelah kita meninggal dunia. Ya, kalaulah kita tidak mau terlaknat dalam dunia ini, maka jadilah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Tidak mampu kita bisa zikir kepada Allah, ya, baik secara lisan dan perbuatan kita. Setidak-tidaknya kita bisa menjadi wasilah, menjadi jalan sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa berkhidmat, bisa berzikir, bisa enak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, mungkin tidak mampu juga. Yang punya ilmu pengetahuan, ya amalkan. Yang punya ilmu pengetahuan agama, ajarkan. Insya Allah mereka tidak termasuk orang yang dilaknat dalam dunia ini. Dan kemudian yang terakhir bagi kita semua, ya, mungkin dari 3 yang tadi tidak ada pada gitu. Nah, jadilah yang terakhir setidak-tidaknya wa muta'aliman, menjadi orang yang mau belajar ilmu pengetahuan agama. Ya, jadilah orang yang mau belajar ilmu pengetahuan agama agar kita tidak terlaknat dalam dunia ini, tidak mendapatkan kemurkaan oleh Allah. Laknat di sini adalah ba'idun 'anir rahmah, jauh mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari kemurkaan dan keburukan dalam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya kajian kita malam ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau ditanyakan?